Semangat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang program linier. Jadi program linier itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk pertidaksamaan linier. Kemudian ada fungsi sasaran dan kendala dalam program linier. Nah, salah satu hal yang penting dalam menyelesaikan program linier adalah menyusun model matematika. Nah, model matematika ini merupakan sistem persamaan atau pertidaksamaan linier yang diambil dari suatu soal cerita. Jadi model matematika ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu bagian kendala. Nah, bagian kendala ini biasanya berbentuk pertidaksamaan yang merupakan keterbatasan aspek dalam masalah program linier. Kemudian yang kedua itu pada bagian fungsi objektif. Nah, fungsi objektif atau fungsi sasaran inilah yang dipakai untuk menentukan nilai optimum. Nah, jadi di sini bisa untuk menentukan nilai keuntungan, gitu kan, atau nilai minimum atau maksimum gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya uraikan dalam contoh soal berikut. Ini program linier. Nah, perhatikan soal berikut. Sebuah kereta wisata mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 350 kursi. Nah, terdiri atas kelas bisnis dan eksekutif. Penumpang kelas bisnis boleh membawa bagasi tidak lebih dari 3 kg dan kelas eksekutif boleh membawa bagasi tidak lebih dari 6 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi tidak lebih dari 1.200 kg. Tiket kelas bisnis memberi keuntungan Rp200.000 dan kelas eksekutif Rp300.000. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket kereta wisata tersebut? Nah, jadi pada suatu masalah ini, pada soal cerita ini bisa diselesaikan dengan program linier. Di sini ada keterbatasan-keterbatasan. Di sisi lain, kita akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keterbatasan yang pertama apa? Kursi hanya mampu ya, atau tempat duduk itu tidak lebih dari 350. Kemudian bagasi ini tidak boleh lebih dari 1.200. Nah, ini batasan-batasannya. Nah, kemudian dari masalah ini, masalah verbal ini kita akan rubah ke dalam bentuk bahasa matematika atau biasa disebutnya model matematika. Jadi untuk menyusun model matematikanya, untuk memudahkannya, nah saya buatkan tabel. Kemudian di sini ada tempat duduk, kemudian ada bagasi. Nah, kemudian kita misalkan banyaknya kelas bisnis itu kita X, banyaknya kelas eksekutif itu Y. Nah, di sini kapasitasnya, kapasitas tempat duduk itu tadi 350, kemudian bagasi itu 1.200. Nah, jadi di sini tempat duduk tidak lebih dari 350 kursi. Jadi banyaknya kelas bisnis ditambah banyaknya kelas eksekutif itu harus kurang dari 350. Jadi di sini nanti sistem pertidaksamaan liniernya atau permasalahannya atau kendala-kendala masalahnya. Jadi yang pertama X tambah Y kurang dari 350. Kemudian di sini bagasi ya. Satu orang hanya boleh membawa bagasi seberat 3 kg untuk kelas bisnis. Jadi kalau banyaknya kelas bisnis itu sebanyak X, ya berarti nanti di sini tinggal 3 kali X, itu kan. Ditambah 6 kali Y, nah ini harus kurang dari 1.200, gitu kan. Kemudian X ya lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Jadi X sama Y ini menyatakan banyaknya kelas bisnis dan kelas eksekutif. Nah, kemudian fungsi objektifnya adalah atau fungsi sasarannya. Jadi 200.000 dikali X ditambah 300 dikali Y. Nah, ini nanti keuntungan yang mau kita peroleh ya.
Jadi inilah yang dimaksud dengan model matematikanya. Ini model matematikanya, ini ini fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Nah, kemudian berikutnya kita akan mencari berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket kereta wisata tersebut. Nah, kita akan mencari lebih lanjut nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian disuruh membuat model matematikanya ya cukup nyampe sini, gitu kan. Nah, tapi di sini ada lanjutan berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan tiket kereta wisatanya. Nah, jadi penyelesaian yang pertama yaitu kalian harus mencari daerah himpunan penyelesaian pada sistem peridaksamaannya ini. Nah, jadi biasa untuk memudahkannya kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu ya. Jadi kita yang pertama pada X plus Y sama dengan 350. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 300. Jadi titiknya 0,350. Kemudian kalau Y-nya itu 0, maka X-nya 350. Jadi titiknya 350,0. Nah, kemudian kita gambarkan ya. Ini gambar persamaan dari X plus Y sama dengan 350. Nah, kemudian ini kan bentuknya pertidaksamaan. Nah, maka kita akan mencari daerah himpunan penyelesaiannya ya, yaitu berupa daerah. Jadi himpunan penyelesaiannya berupa daerah. Nah, kemudian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian kita menggunakan titik uji 0,0. Jadi ketika 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan, kalau menjadi suatu pernyataan yang benar, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang memuat titik 0,0 ya. Nah, jadi begini, dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian, nah ini bebas, kita maksudnya bebas dalam menentukan arsirannya ya. Jadi boleh kita ambil himpunan penyelesaiannya yang kita arsir gitu kan. Atau misalkan dibalik atau sebaliknya, kita mengambil daerah himpunan penyelesaian itu yang tidak diarsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengambil daerah himpunan penyelesaian itu yang tidak diarsir ya. Jadi saya ulangi, himpunan daerah atau daerah himpunan penyelesaian yang mau kita cari itu yang tidak diarsir ya. Jadi saya akan mencarinya yang tidak diarsir itu daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Baik, sekarang kita ambil titik uji 0,0. Nah, 0,0 kita masukkan ke sini. 0 tambah 0 kurang dari 350. Nah, ini menjadi pernyataan yang benar. Kalau 0 itu kurang dari 350, maka daerah himpunan penyelesaiannya itu yang memuat 0,0. Nah, jadi daerah penyelesaian itu dia ada di sini. Ya. Jadi yang saya arsir itu yang ke atas. Nah, yang di atas ini berarti yang bukan, yang saya arsir itu yang bukan penyelesaiannya. Kemudian yang berikutnya, garis 3X plus 6Y sama dengan 1200 ya, jadi kalau X-nya 0 maka Y-nya 200. 200 itu dari mana? Tinggal substitusi, 3 kali 0 ditambah 6 kali Y sama dengan 1200, maka Y-nya itu sama dengan 1200 bagi 6, 200, maka titiknya 0,200. Kemudian kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0 berarti 3X sama dengan 1200, maka X-nya berapa? 400, jadi titiknya 400,0. Nah, ini saya gambarkan garisnya ya. Kemudian kita titik uji pakai 0,0 di sini, kita substitusi 0,0 kurang dari 1200. Ini pernyataan yang benar ya. Berarti di sini daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di bawah ya. Nah, ini yang saya arsir itu yang bukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kan harusnya kan ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu kan ke kanan ya. Kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ke kanan tuh lebih besar. Nah, maka yang saya arsir ini yang ke kiri, yang bukan himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti 0, 1, 2, 3 kan ke atas tuh. Ya. Maka yang saya arsir ini yang bukan daerah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Nah, jadi dari sini
Kita menentukan daerah himpunan penyelesaiannya itu sebenarnya mencari irisan dari himpunan atau irisan dari daerah himpunan penyelesaian dari keempat ini gitu kan. Nah, jadi kan dia irisannya ada di tengah di sini, ya maka daerah himpunan penyelesaian itu yang tengah. Nah, ketika kita sudah sudah menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kita mencari titik-titik ya atau daerah pojok dari himpunan penyelesaiannya, gitu kan. Berarti di sini daerah titik pojoknya itu ya yang pertama 350,0, kemudian ini 0,200, kemudian yang satu ini di sini titik potongnya. Nah, titik potong di sini kita belum mencari. Nah, maka kita cari dulu titik potongnya. Bagaimana mencarinya? Nah, ini untuk mencari titik potong ini berarti kalian tinggal mengeliminasi kedua garis ini. Nah, kita mau mencari titik potongnya, eliminasi kedua garisnya. Jadi X plus Y sama dengan 350 dengan 3X plus 6Y sama dengan 200. Nah, untuk mencari titik potongnya kita menggunakan metode eliminasi. Berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Nah, ketemu 3X plus 3Y sama dengan 1050, 3X plus 6Y sama dengan 1200. Kita eliminasi, nah, kita kurangkan, jadinya negatif 3Y sama dengan negatif 150. Jadi Y nya sama dengan 50. Nah, kemudian substitusi Y sama dengan 50, boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Nah, saya ambil yang persamaan 1 ini untuk lebih mudah ya. Jadi Y nya tinggal diganti 50. Maka ketemu di sini X nya 300. Nah, kemudian titik potongnya 300,50. Nah, sini titik potongnya 300,50. Kita masukkan ke sini 350. Nah, setelah kita menentukan titik-titik pojok daerah penyelesaiannya, nah kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Jadi di sini 200.000 dikali 350 ditambah 300.000 dikali 0, ketemu 70 juta. Kemudian 200.000 rupiah dikali 0 ditambah 300.000 rupiah dikali 200 ya. Jadi ini di sini ketemu 60 juta. Kemudian 200.000 dikali 300 ditambah 300 dikali 50 ketemu 75 juta. Nah, ketika kita sudah mensubstitusikan titik pojok ke fungsi objektif, di sini ditemukan bahwa keuntungan terbesarnya itu 75 juta. Nah, 75 juta ini didapat ketika penjualan tiketnya ini habis terjual 300 tiket kelas bisnis dan 50 tiket kelas eksekutif ya. Jadi laba maksimum dari penjualan tiket kereta wisata tersebut adalah 75 juta rupiah. Nah, ini metode bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah pada program linier ya. Nah, mungkin cukup sampai sini pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita bisa bertemu di materi selanjutnya ya. Terima kasih.